Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ciputri Utami dari kelas 1D dengan NIM 2555106. Dalam video ini saya akan membagikan salah satu kisah tentang semut dan Nabi Sulaiman yang mempertahankan tauhidnya. Salah satu kisah yang terkenal adalah kisah semut dan Nabi Sulaiman yang terdapat dalam surat ke-27, yaitu surat An-Nam yang memiliki arti semut. Menurut Buya Hamka, penamaan tersebut didasarkan pada ayat ke-18 dan 19 yang menceritakan tentang semut. Surat ini disebut juga sebagai surat Hasin karena diawali dengan huruf Hasin. Adapun surat ini diturunkan setelah surat Asy-Syu'ara sebagaimana surat Makkiyah yang lainnya. Surat ini diturunkan bertujuan untuk memperkuat akidah tauhid. Menurut tafsir Hamka, kejadian itu terjadi saat musim panas, di mana segerombolan semut keluar dari sarangnya untuk mencari dan mengumpulkan makanan. Kemudian datanglah seekor semut. Ternyata seekor semut tersebut merupakan seekor semut pengintai. Ia memberitahu segerombolan kawanannya bahwa ia melihat kedatangan Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Ia memperingatkan kepada koloninya bahwa mereka adalah makhluk yang kecil. Meskipun Nabi Sulaiman dan bala tentaranya tidak berniat untuk menginjak mereka, tapi barang sudah pasti koloni semut itu akan terinjak jika tidak segera menghindar. Dan untuk Sulaiman dikumpulkannya bala tentara dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka berbaris secara tertib. Hingga ketika mereka tiba di lembah semut, Nabi Sulaiman mendengar perkataan seekor semut. Wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, sedang mereka tidak menyadari. Seperti yang kita ketahui, Nabi Sulaiman telah diberi mukjizat oleh Allah untuk memahami bahasa binatang. Hal yang paling disyukuri oleh Nabi Sulaiman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kemampuan dahsyat kepadanya. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena perkataannya, dan dia berkata, Tuhanku, anugerahilah aku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan terlebih dahulu kepada ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Yang selanjutnya yaitu keunikan semut. Semut memiliki beberapa keunikan. Yang pertama, semut menguburkan mayat mereka dengan cara yang mirip dengan manusia. Yang kedua, mereka memiliki sistem pekerjaan yang canggih. Yang ketiga, sesekali mereka bertemu di antara mereka untuk melakukan obrolan. Yang keempat, mereka memiliki metode komunikasi yang canggih. Yang kelima, mereka memegang pasar reguler di mana mereka bisa bertukar barang. Yang keenam, mereka menyimpan biji-bijian dalam waktu yang lama ketika musim dingin. Dan jika biji mulai bertunas, mereka memotong akarnya seolah-olah mereka mengerti bahwa jika dibiarkan tumbuh itu akan membusuk. Kerja sosial semut teladan bagi manusia. Ada beberapa hal yang bisa kita teladani dari kisah-kisah dan penelitian terhadap koloni semut. Selain terkait pembagian kerja dan efisiensi tanggung jawab yang dimiliki, semut juga mengajarkan kepada manusia tentang pentingnya kerja sosial dalam masyarakat, utamanya dalam hal gotong royong dan tolong menolong. Contohnya, ketika ada semut yang kenyang, kemudian dia menemukan koloninya kelaparan, ia akan dengan sigap memberikan sari-sari yang ada di dalam tubuhnya kepada temannya yang kelaparan. Apa yang dilakukan semut tersebut senada dengan hadis riwayat At-Tabarani bahwa seorang mukmin tidak akan menyimpan sesuatu yang mengenyangkan dirinya sendiri sementara tetangga di sampingnya rumahnya kelaparan. Selain itu, kita sering melihat beberapa semut bekerja sama saling membantu, menggotong makanan yang mereka dapat untuk dibawa menuju sarang. Makanan yang mereka bawa bahkan lebih berat 50% dari berat tubuh mereka sendiri. Jika mereka merasa tidak mampu, maka salah satu semut itu datang ke sarangnya untuk memberitahu para koloninya bahwa ada makanan yang harus mereka angkat. Sikap gotong royong inilah yang harus kita pupuk dalam kehidupan bermasyarakat. Wallahu a'lam bishawab.
Demikian itu saja yang dapat saya ceritakan. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan dalam saya menceritakannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.